Pak Menteri, mohon maaf, saya kena prank Pak. Perjalanan cerita dari Pak Menteri itu luar biasa. Beliau sangat sayang sekali sama ibunya sampai membuatkan satu masjid dan bernama ibundanya. Masya Allah, luar biasa. Saya bangga dengan Bapak Amran, luar biasa tegasnya. Kita doakan beliau sehat terus, panjang umur, dan Allah berikan kemudahan dalam semua urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kebajikan buat kita semuanya. Sebelumnya saya mohon izin, kalau tiba-tiba barangkali ada yang aneh kenapa saya jadi penceramah. Biasanya saya syuting sama Parto, sama Eko. Sekarang saya ceramah. Kenapa saya ceramah? Karena saya udah enggak diajak syuting sama dia. Sebelumnya saya ceramah, saya kasih pantun juga sedikit barangkali ya, supaya lebih santai. Ke kampung Melayu membeli buku. Ke kampung Melayu membeli buku. Ke kampung Melayu membeli buku. Lupa saya. Saya ganti dulu, kalau mau memasak bihun, bihun dimasak jangan sampai merekah. Kita kumpul di hari ulang tahun. Semoga Kementerian Pertanian semakin barokah. Amin. Sambil saya ingat-ingat pantun yang tadi. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Yang sama kita hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Suwandi MSc. Juga Kepala Biro Karo Umum Pengadaan Bapak Risman Mangidi. Wabil khusus para pejabat eselon 1 beserta istri lingkup Kementerian Pertanian, para pejabat eselon 1 lingkup Badan Pangan Nasional, Bapak Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Purnawirawan Bapak Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT PN 3 Denaldi Mulino Mauna, juga Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Bapak Muhammad Abdul Ghani. Izin juga Direktur Utama PT PN Abdul Rifai Rais, Direktur Utama ID Food Pagi Moyo, Direktur Utama PT PN 4 Bapak Jatmiko, juga Direktur Utama SGN Mahmudi, juga para pejabat tenaga ahli Menteri Lingkup Kementerian Pertanian, pejabat eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian, pejabat eselon 2 lingkup Badan Pangan Nasional, para pejabat eselon 3 lingkup Kementerian Pertanian, Bapak-bapak, ibu-ibu undangan dan hadirin yang berbahagia. Geser posisi saya, mohon izin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa saya bisa diberikan kesempatan ini, satu kebanggaan dan satu kehormatan yang luar biasa, saya bisa tampil di kantor di Kementerian Pertanian. Baru kali ini, ada beberapa kementerian yang undang saya, tapi Kementerian Pertanian baru kali ini, baru sekali. Tapi saya beritahukan Pak Sekjen bahwa diundang sekali itu belum mencukupi kebutuhan rumah tangga saya. Dan mudah-mudahan acara seperti ini luar biasa. Saya lihat lomba-lomba banyak, bulu tangkis, tenis lapangan, sampai tarik tambang, balap karung. Terus juga ada band juga luar biasa. Mudah-mudahan pinter nyanyi, pinter bermusik sebagai persiapan buat pensiun nanti. Luar biasa, saya lihat bahkan
sangat efisiensi sekali. Lombanya banyak, yang lomba teman-teman pegawai, yang menang teman-teman pegawai, yang dapat hadiah teman-teman pegawai, sampai yang MC acara juga pegawai. Artinya duit kementerian ini nggak kemana-mana, muter di sini-sini aja. Ya, masih penghematan luar biasa. Sebelumnya saya mohon maaf juga, biasanya saya ngelawak, sekarang saya ceramah. Ya karena memang udah sepi sama syuting. Jujur aja saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Ada pepatah makalah Arab bilang bahwa setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Kadang-kadang kita dan saya termasuk sulit menempatkan kata-kata pada tempatnya. Jadi mohon diikhlaskan, kalau ceramah saya kurang berkenan mohon diikhlaskan. Yang paling penting buat saya, perlu teman-teman ketahui, sekalipun ceramah saya kurang berkenan, tapi saya harus informasikan bahwa duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Bersyukur itu salah satu kewajiban kita. Karena hari ini bertepatan juga dengan hari kemerdekaan, hari lahirnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bahasa yang indah tapi juga menyeramkan. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur pasti Allah tambah, dan kalau kita tidak bersyukur kita diingatkan bahwa ada azab Allah yang sangat pedih. Nah, mudah-mudahan kita hari ini termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ceramah, saya nggak berani lucu-lucu banget. Saya biasanya kalau ceramah kelasnya ibu-ibu di kampung, maaf ibu-ibu Dharma Wanita. Jadi kalau di sini saya agak jaim-jaim dikit. Karena saya khawatir takutnya kata-kata saya kurang berkenan, dan saya jarang ceramah yang rada protokoler. Saya biasanya ceramah rada lepas gitu ibu. Saya kalau ceramah sama ibu-ibu saja gitu. Kalau bapak-bapak kadang-kadang setrumnya kurang. Ke ibu-ibu setrumnya lebih kencang gitu. Jadi kadang-kadang suka lepas saya ceramah. Bersyukur itu ada 3. Siapa orang yang bersyukur pasti Allah bakal kasih tambahan. Secara jujur kita hidup yang pertama harus selalu bersyukur. Satu, syukur itu bil qalbi, syukur dari hati. Bahwa apapun yang kita punya dari Allah dan bakal kembali kepada Allah. Patut kita syukuri bahkan kemerdekaan kita di depan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ya Bu? Artinya apapun dalam hidup kita, kita harus selalu melibatkan Allah Tuhan kita. Syukur yang pertama bil qalbi, dari hati, bahwa apapun yang kita punya pasti bakal kembali ke Allah. Dari Allah kita bakal pulang menghadap Allah. Ini agak serem ayatnya. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita ada, yang paling pasti adalah kematian yang selalu ngikutin kita. Bahkan kita diingatkan Pak, supaya ngerti dan bersyukur harus banyak ingat mati. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian sebagai peringatan buat kita. Bahwa apapun yang kita punya, kita pasti komitmen dalam sholat. Setiap waktu kita selalu berjanji, berkomitmen di hadapan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selesai Pak, nggak ada yang bisa kita bawa. Makanya saya bangga dengan Bapak Amran, luar biasa tegasnya. Kita doakan beliau sehat terus, panjang umur. Dan Allah berikan kemudahan dalam semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur dari hati. Bahwa apapun yang kita punya dari Allah dan bakal kita dikembalikan kepada Allah. Pada saatnya akan sampai. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai batas waktunya, tidak bisa dimajuin, tidak bisa dimundurin. Kelar. Ibarat kita punya kartu ATM, kita masukin ke mesin ATM, begitu kita masukin, bletak berbalik. Bletak lagi berbalik. Bukan mesin ATM-nya yang rusak, karena memang berarti duitnya sudah habis. Artinya kalau batas waktu kita selesai. Apa modal pulang? Faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang? Falyamal amalan shalihan, beramal soleh. Berbuat baik. Hari ini kita di tempat yang baik. Bikin acara yang baik. Kumpul dengan senior-senior baik. Menteri kita baik. Seluruh jajaran baik. Para direktur baik. Teman-teman pegawai baik. Baik-baik. Allah suka kebaikan. Manusia suka kebaikan. Dan kebaikan jalan kita menuju surga. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Termasuk kita hari ini kumpul. Karena yang diwariskan oleh orang-orang tua kita adalah kebaikan. Selama kita masih ada di rel kebaikan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu yang pertama, agak sedikit serius. Yang kedua, mungkin lebih serius. Atau enggak sama sekali serius. Yang kedua, syukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Setiap kita punya kebaikan atau kita melakukan, maaf, terkenal kita, saya lihat juga di YouTube itu bahwa kita sudah pencapaian swasembada pangan yang luar biasa yang langsung diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, luar biasa, di tanggal 7 Agustus kalau tidak salah, 7 Januari 2026, itu luar biasa. Ini kebaikan-kebaikan yang harus kita ucap dengan lidah, alhamdulillah. Bu, supaya nggak kaku barangkali ya, saya kalau terlalu serius takutnya dianggap kiai beneran. Saya biasa kalau ceramah tuh pakai kain sarung karena saya ingat pesan bapak saya, orang laki yang rajin pakai kain sarung, insya Allah anaknya banyak. Nah, survei membuktikan bapak saya pakai kain sarung, anaknya banyak. Kira-kira begitu, saya nggak tahu karena sarung ternyata multi juga sih, bisa buat mandi, bisa buat tidur zaman dulu, bisa buat sholat, itu kain sarung. Bahkan saya waktu nyari ibu saya nggak tahu, di dapur nggak ada, di luar nggak ada, ternyata di dalam kain sarung. Lagi dicuci maksudnya. Ya kira-kira gitu. Ibu ini punya peranan yang sangat penting. Makanya saya selalu ceramah depan ibu-ibu, saya bilang cari girang bu, cari senang, jangan cari susah. Susah itu nggak usah dicari, udah turunan. Ya, saya juga ngalamin begitu, makanya saya lihat perjalanan cerita dari Pak Menteri itu luar biasa. Beliau sangat sayang sekali sama ibunya sampai membuatkan satu masjid dan bernama ibundanya, Masya Allah luar biasa. Saya belum tentu bisa bikin musola aja nggak bisa, apalagi masjid. Tapi wallahu a'lam, Allah maha tahu. Mudah-mudahan nanti kita punya anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak kita yang sama dengan Pak Menteri bisa membangunkan masjid buat kita. Karena pahalanya selalu ngalir terus di situ. Syukur dengan lisan, kita mengucap alhamdulillah. Coba saya pengen dengar suaranya ibu supaya nggak dingin, nggak ngantuk. Tadi udah semangat luar biasa pembagian hadiah, cakep luar biasa. Coba ibu bareng sebagai bukti rasa syukur kita. Subhanallah. Cakep, cakep, saya pan dulu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Wallahu akbar wala haula. Suara surga begitu tuh bu, rata kecil ya, enggak beda kalau menyanyi beda bu. Jadi saya kalau lihat ibu-ibu tuh Masya Allah, saya selalu ngagumi ibu. Ibu itu yang punya surga ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang punya surga. Bapak enggak jelas. Ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ibu yang punya surga. Makanya ibu harus selalu girang, senang, happy ya. Jangan dibawa susah, biar sehat panjang umur. Karena dampingin suami capek ya. Apalagi eselon 2 suka ditinggal suami seminggu ya bu ya. 2 minggu kerja ya bu. Nggak usah dipikirin suami ibu, biarin dia berangkat kerja, asal sebelum berangkat ninggalin duit, nanti pulang kerja juga kudu bawa. Itu aja dulu. Ya, suami nggak ganteng juga nggak ngaruh, yang penting megang itu aja dulu. Biarin dia berangkat kerja pagi, sore, siang, malam nggak masalah, asal belum berangkat udah ngasih itu aja. Termasuk ibu ke pasar juga nggak masalah sendirian. Biarin belanja ke pasar sendirian asal udah megang. Buat apa bawa-bawa suami ke pasar tapi nggak megang? Mendingan berangkat sendiri asal udah bawa duit. Kira-kira begitu. Jadi supaya jangan terlalu capek gitu. Suami emang udah begitu.
Suami udah begitu, dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin juga begitu. Emang udah begitu. Waktu pacaran juga masih begitu, sampai udah nikah masih begitu, sampai rumah tangga tetap begitu. Ya udah, emang Allah kasih jodohnya udah begitu. Ya saya ikut ceramah begitu, yang dengerin juga harus begitu. Berarti kita semua emang udah pada begitu. Bebasin aja. Bebasin aja gitu. Ya maaf, saya maaf Pak, tapi kita juga mesti happy Pak. Seperti happynya ibu-ibu. Di pengajian itu ibu tuh banyak yang healing. Healingnya ibu-ibu tuh ngaji enak. Bahkan saya lihat ditagih utang pagi, sore, siang, malam ada yang nagih utang. Dia berangkat ngaji. Itu cakep, jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Itu ternyata lebih aman. Boleh begitu, boleh. Boleh. Dan maaf, Bapak juga mesti senang, mesti girang. Hobi mancing, tadi lomba mancing, ikut Pak mancing. Benar, daripada di rumah stres Pak. Karena kita kan pulang mesti mikirin duit. Saya aja juga ceramah begini, istri saya nggak nungguin, yang tungguin istri saya. Sama kamu kira-kira. Nah itu kira-kira kalau kita bawa happy, bawa senang. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu senda gurau. Dunia itu main-main, artinya jangan terlalu serius. Saya merasa kalau di kantor itu Bu, saya duduk nih kalau ada Pak Menteri mungkin saya duduk serius. Ya 3 jam aja. Umur di atas 50, kolesterol gampang naik. Termasuk kita ngaji juga jangan serius-serius. Yang penting benar, asik aja gitu. Orang-orang yang asik ya ini nih. Makanya kalau kita kaitkan ada ayat maulid. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah suri teladan yang baik. Di sini kumpul orang baik-baik. Menteri kita baik, jajaran menteri baik, direktur baik, teman-teman pegawai baik. Baik. Allah suka kebaikan. Kalau dunianya baik, akhiratnya baik sesuai dengan doanya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Selesai Pak. Itu persiapan kita buat pulang. Saya juga di saat lagi asik-asiknya main para pencari Tuhan. Terus saya berhenti, saya langsung dikenal sebagai penceramah. Ibu masih ingat yang main para pencari Tuhan Bu? Yang bulan puasa itu, yang saya itu di para pencari Tuhan PPT, ya, iya yang jadi ustadz takut sama istrinya, ya, namanya Ustadz Ferry, itu aku. Iya dalam cerita itu kelihatannya saya takut sama istri, padahal mah, dan ternyata memang kita harus takut cari aman. Karena istri gak pernah salah, yang salah suami. Di rumah mulu kata istri, di rumah terus. Begitu kita keluar aja, pergi terus. Jadi yang benar itu istri kita. Istri kita gak pernah salah. Bahkan wanita terkenal ahli sejarah. Kita ribut 5 tahun yang lalu, ungkit sekarang masih hafal dia. Makanya ibu tuh luar biasa. Jangan pernah main-main dengan ibu-ibu. Sampai ada bahasa almar'atu kal mir'ah. Wanita itu kalau wanita itu seperti kaca. Kalau sudah retak susah nyambungnya. Hati-hati ibu. Wanita itu seperti kaca. Kalau sudah retak susah nyambungnya. Beneran. Saya lihat wajah-wajah yang hampir nyaris punya keretakan gitu. Yang ketiga, syukur dengan amal. Nah hari ini kita kumpul teman-teman panitia, teman-teman pegawai yang bikin acara seperti ini luar biasa. Dan saya nggak nyangka, baru kali ini saya masuk ke sini, nggak nyangka. Bahkan saya berdoa dan berharap, mudah-mudahan acara seperti ini bisa dibikin seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus kira-kira begitu. Asik urusannya asik. Ya kira-kira begitu, saya sampai Masya Allah luar biasa. Yang jelas, bersyukur kita yang ketiga, bersyukur dengan amal. Apa yang bakal kita bawa amal kita ibu? Saya biasa sama Parto, sama Eko sekarang di sana, Parto di sana, saya di sini. Sengaja saya ceramah sendirian. Karena saya nggak mau pendapatan dibagi 3. Tipis, kemarin masih gede waktu ini. Jadi Eko di sono, Eko politikus, saya nggak di sini. Jadi saya ceramah aja Bu. Karena mentalnya nggak ada di politik. Satu itu, yang kedua emang duitnya nggak ada. Jadi bersyukur kita dengan amal. Hari ini kita kumpul membuat satu acara. Apa tujuannya? Ini termasuk kebaikan yang modal pulang kita.
In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan buat kita yang kita buat hari ini kebaikan itu pasti buat kita. Nah, kita berharap mudah-mudahan ke depan apapun yang kita niatkan selalu menjadi amal baik buat kita. Sehingga ke depan kita yang kumpul di sini, kita nggak tahu kapan ada batas waktu buat kita. Dunia itu sesuatu, pekerjaan itu sesuatu, lampu sesuatu, semuanya sesuatu. Yang maha sesuatu adalah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang dirahmati Allah, teman-teman pegawai Kementerian Pertanian. Kita nggak pernah tahu hidup bakal jadi apa. Saya nggak tahu tiba-tiba selesai ngelaba saya main para pencari Tuhan. Selesai main para pencari Tuhan lagi asiknya tiba-tiba saya dianggapnya hijrah. Padahal nggak hijrah karena emang TV udah kalah sama YouTube. Jadi saya nggak hijrah, saya nunggu aja sampai sekarang nggak ada syuting. Karena panggilan sekarang tuh kebanyakan stand up, banyakan juga humor sendiri komedian. Nah zaman dulu disebut pelawak itu punya grup. Nah sekarang pelawak yang ada grupnya rada susah. Karena memang susah hitung-hitungannya. Hari ini saudaraku kita kumpul bersama-sama. Ini yang orang Timur Tengah bilang al-jama'atu rahmatun. Kebersamaan adalah rahmat. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Wajib kita syukuri. Kemudian kita kumpul hari ini dengan keberhasilan pencapaian kita swasembada pangan. Patut kita syukuri. Bahkan swasembada pangan yang kita lakukan dengan kerjasama dan sama-sama kerja. Ini adalah kado ulang tahun kita. Untuk bangsa Indonesia yang ke-81 tahun. Kita sama-sama bisa menikmati hasil kerja kita. Semua patut kita syukuri. Karena itu mari sama-sama kita berdoa. Saya tidak tahu batas waktu buat saya apakah masih lanjut. Karena saya biasanya main lepas gitu tiba-tiba. Di sini saya dijatahin 30. Sudah ada 30 menit. Kalau belum. Lewat dari 30 kena cas. Kembali lagi, kebersamaan yang dirahmati seperti ini. Dan mudah-mudahan kumpul jadi rahmat. Kalau ada orang tua dulu bilang kebersamaan yang ya inilah. Mensyukuri karunia Allah yang telah kita sama-sama menikmati. Dari mana? Dari kerja keras kita. Saya lihat teman-teman tadi Pak Karo cerita, Masya Allah disiplinnya luar biasa. Saya jam 8 sudah sampai di sini, persis jam 8. Karena saya dengar cerita Pak Subhan, sahabat saya Pak Karo juga Pak Agus. Beliau cerita di sini luar biasa. Pak Menteri kadang-kadang subuhnya di sini. Masya Allah. Sampai saya kepancing akhirnya. Waduh kalau begitu saya lebih awal dah. Takutnya begitu ketinggalan cut. Besok enggak diundang lagi. Saya datang jam 8, jam setengah, karena saya nggak jauh dari sini rumah saya di daerah Kebayoran Lama, Pondok Pinang. Saya nggak sampai tengah jam, takut macet. Saya sampai sini jam 8. Saya duduk di situ, sudah habis berapa gelas? Ya, akan sudah 3 kali buang air kecil. Alhamdulillah dikasih kesempatan saya satu kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa. Saya bisa hadir dan kumpul bareng-bareng dengan teman-teman di Kementerian Pertanian. Kalau saya cerita, saya juga anak petani. Bapak ibu saya bukan artis, bapak ibu saya juga bukan selebriti. Kenapa saya jadi artis? Ya karena memang udah nggak ada kerjaan lain. Saya dulu tadi di biografi saya memang keluaran Ibtidaiyah dan sekian pelawak ternyata nggak semuanya keluaran Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, sekolah agama. Bahkan saya pesantren di Pandeglang, Banten. Teman-teman saya ngaji, saya maling ikan waktu itu. Jadi akhirnya saya pulang jadi pelawak. Karena keluaran Banten itu ada 3. Mungkin teman-teman paham lah. Di klub Banten itu kalau rajin ngaji jadi kiai. Rajin ngewirid jadi jawara, ngehikmah. Rajin baca jampe jadi dukun. Nah saya 3-tiganya ngaji rada males, ngejawara nggak ada nyalinya. Jadi dukun takut nggak manjur. Akhirnya ketemu Parto, ketemu Eko. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap punya kebersamaan dengan Mas Eko, dengan Mas Parto. Cuman kalau ada job doang, itu juga udah jarang, tahun sekali. Makanya alhamdulillah Allah kasih, karena barokah dari orang-orang tua kita, saya dididiknya dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, sehingga sekarang saya lebih senang menghibur di taklim ibu-ibu. Ibu-ibu di kampung-kampung pelosok. Saya baru malam minggu minggu pagi saya di
Cikupa, Tangerang bersama ibu-ibu. Nah malam saya langsung berangkat ke Kuningan sama ibu-ibu juga. Jadi penggemar saya kebanyakan ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu tuh ketawanya lebih lepas gitu. Beda sama bapak-bapak agak gitu. Kalau ibu-ibu tuh hahaha itu yang saya senang dari ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu ahli surga semua. Ngajinya rajin, kumpulnya rajin. Lebih awal duduknya juga kalau ngaji. Beda sama bapak-bapak agak lama sedikit, ibu-ibu udah duduk, bapak masih di tembok nyender. Poh gitu. Dan itu saya. Ya. Jadi kalau umpamanya hari ini kita kumpul bareng, ada kejanggalan, ada kekurangan, yuk kita ikhlaskan. Tinggalkan masa lalu. Kata Pak Menteri begitu. Lihat masa depan. Masa lalu bisa bikin kita blow on. Masa depan kita move on. Jadi saudaraku, mudah-mudahan hari ini kita sama-sama dalam kebersamaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita niatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat, jaga kondisi dan tetap semangat, setia dengan pekerjaan. Mudah-mudahan kita setia sama Pak Menteri kita sampai ke surga pun kita bareng-bareng dengan beliau. Karena di surga bareng dengan orang yang kita cintai. Termasuk hari ini kita bersyukur apa yang telah Allah kasih, bahwa Allah memberikan karunia yang sangat besar buat kita semuanya. Dari hati, dari ucapan, dan dari amal kita. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan termasuk amal atau bekal kita untuk dunia dan akhirat kita. Untuk kebersamaan itu mari sama-sama kita berdoa. Kita yakinkan bahwa selalu ada dalam diri kita, usaha kita, pekerjaan kita, keterlibatan Allah sebagai Tuhan kita. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Pak Menteri berkenan ke sini, nanti doa setelah ada Pak Menteri. Panjang lagi kan urusannya. Oke, saya mencoba untuk serius sedikit ya Bu ya. Bu, mentoknya kita satu ketika. Yang namanya persoalan hidup nggak pernah selesai dalam urusan kita. Tapi ada bahasa doa yang indah saudaraku. Ada bahasa yang indah, ada doanya seorang kiai. Saya dari masih kecil kalau ada urusan sesuatu pasti bapak saya yang ngingetin saya. Termasuk selesai saya ngelawak Bu. Saya jadi artis itu bukan karena saya pinter acting, enggak. Bahkan saya enggak tahu apa itu jokes, apa itu anekdot. Tapi ada satu doa yang mengiang-ngiang di telinga saya. Apa doa itu? Mudah-mudahan kalau ibu, bapak bisa pakai ini cakep. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma rzuqnal qanaah. Ya Allah karuniakan kepada kami qanaah. Apa adanya. Supaya agak lamaan dikit saya tambahin 4 nih. Ya. Allahumma rzuqnal qanaah. Ya Allah karuniakan kepada kami qanaah. Hidup apa adanya. Jangan memaksakan kehendak. Banyak orang kecil menjadi besar berawal dari kecil. Banyak orang miskin termotivasi dengan kemiskinannya sehingga menjadi orang kaya. Jadi Allahumma rzuqnal qanaah, karuniakan kepada kami qanaah, apa adanya. Jangan maksa pengen kaya, capek Pak. Jangan maksa juga pengen terlalu cepat besar, jangan. Saya sampai hari ini tinggi enggak, pendek enggak. Saya enggak pernah memaksa bagaimana jadi orang tinggi. Walaupun bapak saya dulu mencita-citakan saya supaya jadi polisi. Dulu bapak saya pengen saya jadi polisi. Makanya dinamain AKRI. Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Itu nama saya, cuman begitu lahir tinggi enggak, pendek enggak. Saya enggak bisa nyalain ibu saya. Karena karunia Allah saya wajar karena ibu saya itu anaknya 13. Satu ibu anaknya 13. Pak Menteri kalau enggak salah berapa? 11 apa? 12. Beda tipis lama saya. Ibu saya begitu subur. Bapak begitu produktif sekali. Tidak konsultasi dengan Boyke, tidak ngobrol dengan El Taubing. Tapi anaknya banyak. Banyak anak, banyak rezeki. Itu bahasa orang tua. Walaupun saya tahu banyak pusingnya emak. Emak saya banyak pusingnya. Ini kalau saya cerita seperti ini karena perjalanan hidup hampir sama. Saya lihat cerita perjalanan hidup Pak Menteri itu hampir sama. Artinya kalau beliau berangkat dari keluarga miskin. Kalau saya keluarga gak ada yang miskin. Bapak, ibu, kakek nenek gak ada yang miskin. Fakir. Kalau miskin susah, ini fakir. Belangsak banget waktu itu. Anak 13 mau makan enak gak bisa. Harus makan selalu sama-sama.
Nah, makanya ada bahasa Allahumma rzuqnal qanaah. Ya Allah karuniakan kepada kami qanaah, apa adanya. Setelah kita berpikir capek pagi, sore, siang, malam, ada satu ketika bagaimana kita dengan Tuhan kita. Hari ini kita bersyukur, hari ini kita benar-benar pure bagaimana kita bersyukur dengan karunia Allah yang begitu besar buat kita. Diberikan hari kemerdekaan, 81 tahun kita merdeka. Bagaimana leluhur kita berjuang buat kita. Bahkan ada pejuang yang gak mau dianggap pejuang. Bahkan ada pejuang yang mati-matian sampai ada yang mati beneran. Tidak mau diakui dia sebagai pejuang. Lillah, karena Allah. Hari ini Allahumma rzuqnal qanaah, karuniakan kepada kami qanaah, apa adanya. Jangan memaksakan kehendak. Yahdi mayyasha. Kalau Allah sudah berkehendak, ajal, rezeki, jodoh Allah yang ngatur. Enggak bisa Pak, termasuk kita hari ini kumpul seperti ini. Bisa jadi bukan doa kita, doanya almarhum, almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Jangan memaksakan kehendak. Allahumma rzuqnal qanaah. Santai. Terima apa adanya. Yang kedua, wazakirna bil mauti kulla sa'ah. Ingatkan pada kami ini ya Allah kematian setiap saat. Berapa banyak orang mati tidak harus sakit. Berapa banyak juga orang yang meninggal tapi mengalami sakit. Bahkan ada bahasa kiai yang sangat beruntung. Kalau orang sebelum meninggal sakit dulu. Ada bahasa yang indah. Al-maridu kafaratuz dzunub. Sakit itu penghapus dosa. Jadi kalau kita dikasih karunia sebelum meninggal sakit, itu berarti kita diberikan kesempatan. Berarti kita cuciannya di sini. Daripada nyuci di sana, mending di sini. Cucian sana lebih parah Pak. Saya juga belum tahu sih, ceritanya aja. Saya belum ke sono. Dan orang cerita mati biasanya cerita Pak. Belum tentu dia udah ngalamin mati. Tapi yang jelas mati itu serem Pak. Bukan nakut-nakutin, kuburan itu gelap. Sekalipun yang mati orang PLN. Karena nggak bisa pasang token, tarik kabel di sana nggak bisa. Mana yang bikin terang? Hari ini kita kumpul saudaraku, nanti ujung kita syukuran, kita kirimkan doa-doa kepada leluhur orang-orang tua kita, para pejuang kita. Wazakirna bil mauti kulla sa'ah. Ingatkan pada kami ya Allah kematian setiap saat. Mungkin di teman-teman kita yang sudah duluan ada yang meninggal. Yang kita nggak tahu. Mungkin beberapa bulan. Ya. Kita berharap tawil umurona, panjangilah umur kami. Tapi kita nggak tahu kapan batasnya umur kita. Wazakirna bil mauti kulla sa'ah. Ingatkan pada kami kematian setiap saat. Makanya bagaimana ada nilai ibadah tadi setiap kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah. Kita bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulangnya? Amal solehah. Ibu berangkat dari rumah, sebut nama Tuhan. Di tempat kerja sebut nama Tuhan. Pulang dari tempat kerja kita sebut nama Tuhan kita. Itu ada ibadah. Ada nilai ibadah. Jadi kalau kita nggak pernah menyebut nama Allah, khawatir kosong. Bahkan kalau kita potong ayam sekalipun, kalau kita nggak nyebut nama Allah bisa jadi haram. Saudaraku yang dirahmati Allah. Wazakirna bil mauti kulla sa'ah. Ingatkan kematian setiap saat. Karena kalau sudah sampai waktunya selesai. Yang ketiga, wahbibna bis salatil jamaah. Jadikanlah kami orang yang cinta dengan salat berjamaah. Saya lihat di semua kantor, saya lihat di semua teman-teman, pasti setiap waktu kita harus menunaikan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Aqimus shalah wa atuz zakah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang iman itu salat dan selalu menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Termasuk hari ini saya ngambil jatah. Datang ke sini saya ceramah karena ada rezeki saya. Karena ada setiap acara pasti ada yang membantu, mensupport acara kita. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Wahbibna bis salatil jamaah. Jadikan kita ini orang-orang yang cinta sholat berjamaah. Ibu saya punya orang tua, bangun malam tuh selalu ngajak tahajud. Ibu saya sudah almarhum, bapak saya sudah almarhum. Cakep, nggak pernah putus doanya. Bahkan nariyah itu diamalin, dirutinin, didawamin sampai doanya buat saya itu khususon. Karena di antara 13 saudara, saya yang paling ngetop. Yang lain enggak. Dan saya anak satu-satunya yang alhamdulillah Allah kasih
selalu marah dengan orang tua karena saya merasa apapun saya kerjain. Saya ngelawak, nggak ada masalah. Yang penting sampai saya niat waktu itu, saya jadi maling pun saya mau. Karena nggak lihat orang tua susah, anak-anak susah. Saya kalau makan itu Pak. Ini namanya sayur bening bukan pagi, sore, siang, malam. Hampir setiap hari makan sayur bening. Sampai saking beningnya ditaruhin ikan cupang hidup. Jadi kalau cerita susah banget Pak. Ya wahbibna bis salatil jamaah, jadikan kita ini orang-orang yang cinta salat berjamaah. Siapapun kita Bu, bukan sok munaf, bukan sok alim, enggak, saya juga enggak. Sama aja di hadapan Allah kita masih audisi Bu. Di hadapan Allah kita masih audisi Pak, siapa yang terbaik bukan hari ini. Bukan hari ini. Dunia sukses di dunia apa sih? Punya rumah, punya mobil mewah, punya jabatan tinggi, selesai. Tapi untuk akhirat kita nggak tahu Pak. Ada orang nggak ahli ibadah, kata kiai dia bisa masuk surga. Kenapa? Malaikat protes, kok nggak ahli ibadah masuk surga? Kata kiai dia masuk surga karena Ar-Rahmanir Rahim. Dia masuk surga karena kasih sayangnya Allah. Jadi aman kita kerja yang baik di tempat yang baik, menghasilkan kerja yang baik. Izin kasih tahu saya siapa yang datang. Takutnya saya kurang menghormati. Izin senior, Pak Bos. Ya karena terlalu jauh panggungnya, jadi maafin Pak Bos, saya ceramah. Berikut adalah eselon 1 Bapak. Eselon 1, izin Pak, izin. Takutnya saya kurang hormat Pak, saya ceramah Pak kelihatannya Pak. Padahal lagi usaha ini Pak. Walakirna bil mauti kulla sa'ah, kita lanjut. Ujungnya wahbibna bis salatil jamaah wa adkhilnal jannata ma'an nabiy sahibis syafa'ah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama syafaatnya Nabi. Bertepatan dengan hari kemerdekaan, bertepatan juga dengan hari kelahiran atau maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Hari ini kita berharap mudah-mudahan mendapat syafaatnya fid dunya wal akhirah. Kita dapat syafaatnya dari syafaatnya Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, saya pengen suaranya supaya kita di hati kita ada orang yang kita cintai dan orang itu manusia mulia yang dicintai oleh Allah. Saking mulianya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Buat saudaraku, izin Ibu, yuk bareng sallallahu ala sallallahu ala sallallahu alaihi. Lagi supaya jadi saksi hari ini syukurnya kita. Dan kalau kita berselawat 1 kali, Allah kasih kita 10 kali. Dan apapun niat kita, apapun doa kita tidak akan terhalang dengan memperbanyak selawat. Makanya ibu-ibu zaman dulu ada selawat nariyah ya Bu ya. Ada selawat, macam-macam selawat di dalam Dalail Khairat. Dan saya termasuk didikannya begitu, banyakin selawat, banyakin manakib, banyakin yasinan. Jadi saya jadi orang dikenal itu bukan karena kemampuan saya, tapi karena doa yang luar biasa dahsyatnya dari orang-orang tua kita. Lagi Ibu, sallallahu Bapak, sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Masya Allah, mudah-mudahan kita masuk surga bareng dengan syafaatnya Nabi. Karena ridho Allah, syafaat Rasulullah, qabul doa ibu bapak selesai. Hari ini kita jadi orang bukan karena kita, saya berpikir ada kekuatan yang sangat dahsyat dari doanya orang-orang tua kita. Saya seperti ini bukan karena saya, karena ibu saya sangat luar biasa, benar-benar sayang dan sangat luar biasa mendidik anak-anaknya sehingga menjadi orang-orang yang sukses dan besar. Dan alhamdulillah siap, izin, makasih Pak Bos, makasih, oh, makasih. Saya dari jauh Pak, belum kenal nama dan MC juga nggak ngasih tahu Pak. Ini saya udah lama ini Pak Menteri belum datang juga. Ya, ini
Nggak tahu Mas Agus mungkin memang ngundang saya untuk itu kali ya. Mas Agus masih berapa jam lagi Mas Agus? Di sini ada penceramah sampai 1 jam ada. Oh ada, yang 2 jam juga ada. Wah luar biasa, udah berapa ustadz yang mati di sini? Ini satu kesempatan yang luar biasa. Mas Agus, terima kasih Mas Agus ya. Besok ada ceramah lagi Mas Agus? Saya lingkarin besok. Tapi semangat yang luar biasa. Minta tepuk tangannya dong, minta tepuk tangan dong. Waduh, di hari kemerdekaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 kita tetap semangat. Kementerian luar biasa, Kementerian Pertanian luar biasa, semangatnya luar biasa. Dan saya lihat tayangan-tayangan Pak Menteri yang luar biasa buat kita. Benar-benar disiplin yang luar biasa. Sehingga menjadi menteri yang terbaik. Dan kita adalah orang-orang yang berbakti kepada negeri ini dan berharap juga nanti ikut orang-orang yang baik. Sehingga akhir hidup kita akan disebut dengan bahasa min ahlil khair. Ibu bapak kita sudah duluan. Dan kita bakal nyusul. Wa nahnu insyaallahi lahikun. Dan kita semua bakal nyusul. Sama seperti orang-orang tua kita. Makanya kalau ke kuburan itu kan ada assalamualaikum gitu ya. Ya Bu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan ada yang begitu. Ada orang protes, emang nyaut orang mati kok assalamualaikum di kuburan. Emang dia nyaut? Kata bapak saya nyaut, cuman pelan. Waalaikumsalam. Sebab kalau dia nyautnya kenceng kita kabur. Jadi nggak usah dibahas ya katanya ya Bu ya. Makanya saya nih karena hidup dididiknya secara agama waktu masih kecil saya. Cuman rada nakal waktu saya jadi artis. Karena syuting terus ya malum lah dunia seleb ya Bu ya. Waktu itu saya ke situ jadi begitu balik selesai main Para Pencari Tuhan. Dulu bapak saya didikannya begitu. Jadi diajarin puasa apa gitulah. Ya alhamdulillah ternyata tua lumayan, Kementerian Pertanian masih ngundang saya. Ya mudah-mudahan aja besok acara lagi gitu. Ya itu kita semuanya hadir kumpul hari ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Saudaraku mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Sambil nunggu Bapak Menteri kita, Pak Agus. Masih terus Pak Agus? Pak Agus masih terus? Maaf nih karena suasananya agak santai, saya bercanda aja. Mas Agus? Kurang lebih 15 menit. Oh kurang lebih 15 menit lagi ya? Apa saya azan? Karena saya biasanya ceramahnya suka lepas Pak. Kalau ibu-ibu di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di desa-desa gitu, di ibu-ibu talim, itu lepas saya. Kalau di sini maaf jujur aja saya ngeliat seragamannya saya udah gugup Pak. Saya udah ke bawah, saya pakai baju ada warna merah karena saya pikir ini hari ulang tahun kemerdekaan. Saya pikir di sini ada yang nemenin saya merah-merah. Ternyata saya kemerahan sendiri. Sampai wow ada penceramah pendarahan. Biasanya kalau di kampung itu lepas Pak. Kalau di sini karena melihat seragam ya maaf gitu. Jadi terkesan ke bawah jaim saya. Iya bener gitu, apalagi senyum-senyum gitu ngeri. Iya, jadi saya merasa kayak gimana gitu. Ini penceramah bukan sih, bisa apa sih pelawak gitu. Kayak merasa gitu. Tapi yakin Pak, saya sekarang udah jadi penceramah dan bayaran saya mahal. Sengaja saya mahalin supaya jangan ngundang saya. Karena saya ngalamin waktu ngaji susah Pak. Saya ngaji di pinggir laut. Saya pesantren di Banten, kiroat saya di Banten waktu itu. Kenapa saya pulang nggak jadi kiai? Ya karena itu Pak, ngajinya nggak jelas saya. Nggak pinter-pinter. Akhirnya saya ketemu Parto, ketemu Eko jadi pelawak dulu. Selesai jadi pelawak, alhamdulillah pas di usia saya yang hampir sama. Usia saya sama dengan Pak Menteri. Lahiran 68. Lahiran 68. Umur sama, cuman beda nasib aja. Kalau saya jadi Menteri Pertanian juga nggak yakin Pak. Nggak yakin. Tapi saya anak petani, jujur saya anak petani. Bapak ibu saya petani. Dulu Jakarta sebelum jadi kota tuh yang lapangan golf Pondok Indah. Itu dulu kampungan kakek saya. Kakek saya di Pondok Pinang kebun karet tuh. Itu sampai kakek saya meninggal dia nggak mau dimakamin di Jakarta. Dia mintanya di pinggir laut. Di dekat gurunya Abu ya Syekh Hasnawi Caringin. Jadi saya ditinggal. Saya sempat jadi sempat ikut ngerawat makam orang tua dulu. Sampai saya curhat saya mau kerja. Saya nangis Pak. Saya mau kerja belum punya ijazah. Saya mau dagang nggak punya modal. Akhirnya karena itu saya nongkrong di radio, akhirnya saya jadi pelawak. Bareng Parto punya grup, Eko punya grup, pas bubar ngajak saya. Akhirnya sempat eksis saya di radio, Suara Kejayaan. Terus kemudian selesai waktu itu TPI masih nyari pengisi acara Pak. Jadi saya
ikut audisi lah, masuklah namanya ngelaba. Begitu pas turun, begitu show turun, naiklah Patrio, Parto Akri Eko. Patrio itu singkatan Parto Akri Eko, namanya ngelaba. Selesai, saya main itu berapa tahun istirahat, saya main di Para Pencari Tuhan. Selesai Para Pencari Tuhan, saya ada beberapa paling bintang tamu. Karena saya pikir TV udah hampir nyaris kalah sama medsos sama YouTube. Akhirnya saya beralih ke pengajian. Dan alhamdulillah saya diterima sama ibu-ibu di pengajian. Ibu-ibu saya bikin girang terus. Karena bagi saya ibu tuh yang penting girang. Dan ngundang saya nggak perlu benar. Kalau diundang kementerian bilang tolong nanti semua pegawai supaya benar. Haji Akri suruh ceramah. Saya nggak bisa Pak. Karena saya juga nggak jelas benernya di mana. Secara jujur saya ingat pesan orang tua saya Pak Sarwedi. Bapak saya pernah bilang, benar itu kalau meninggal dunia husnul khotimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Sebenar-benarnya kita sekarang belum mati dan belum ada di surga. Makanya saya kalau ceramah nggak ada beban gitu. Belum mati ini gitu. Belum di surga ini gitu. Tapi kan kayak kita seperti ini bikin acara yang cakep banget. Cakep banget Pak. Kalau dunia doang kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Pangkat jabatan setinggi-tingginya kita punya nggak ngaruh. Maaf duit bermiliar-miliar nggak cukup Pak. Nggak cukup. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Bertemu dengan Tuhan kita dalam keadaan baik. Istighfar. Makanya beruntung setiap saat selesai sholat itu ada astagfirullahaladzim. Itu dahsyat. Surga itu tempat yang bersih. Gak bakal masuk kecuali orang-orang yang sudah bersih. Makanya jadikan apapun yang kita punya acara hari ini. Kita berjuang buat rakyat. Kita berjuang buat agama kita. Kita berjuang buat negara kita, bangsa kita. Jadikan itu bekal ibadah kita. Dan saya juga ceramah seperti ini saya berharap mudah-mudahan gitu, keterima. Walaupun ceramah saya gak jelas susunannya. Karena memang waktunya juga gak jelas buat saya. Dalam tulisan 30 menit. Dalam tulisan yang dikasih ke saya 30 menit. Dari tadi saya ngeliatin pintu aja. Ngeliatin pintu kapan masuknya. Enggak apa-apa, saya tetap situasional aja, saya tunggu aja. Saya anggap ini memang sudah takdir. Saya nggak bisa lari dari takdir. Nah, kalau bisa pintu ditutup aja deh. Dan ini menjadi pengalaman yang menarik buat saya. Demi Allah saya belum pernah ceramah kayak gini belum. Beneran. Iya jadi menarik ini. Makanya wajar kalau ngomong saya ngelantur kemana-mana dimaklum ya. Diikhlasin aja ya. Nggak gampang loh begini nggak gampang ini. Dan paling susah jadi ganjelan nggak enak tau. Gimana lagi kita nggak bisa menghindar dari itu semua ya. Santai aja. Pak Ustadz. Iya Ibu MC. Kalau penontonnya ada yang mau nanya sama Pak Ustadz boleh. Ah sini aja nggak apa-apa nih. Ini nambah lagi waktu nih. Gue yakin nih. Mas Agus pinter nih terus aja terus. Dia tahu saya udah kehabisan bahan terus aja. Silakan nanyanya apa. Oke kita buka itu aja dulu ya. Supaya saya nggak terlalu berat ya. Karena materi yang saya sampaikan itu kayak stand up gitu. Saya nggak sempat buka buku lagi. Biasanya kalau sudah berhubungan dengan ibu-ibu, berurusan dengan ibu-ibu saya main lepas. Karena lihat seragam saya jadi maaf ya. Termasuk ibu-ibu pejabat, eselon 2, eselon ini. Jadi saya agak gimana gitu. Mau Silakan. nanya ini nih hafalan kitab kuningnya Ustadz Akri. Hah? Hafalan kitab kuning. Jangan kata yang kuning, yang hijau, putih, merah ada tuh kitab. Ya, kalau saya tadi itu Bu. Kalau pertanyaan yang berurusan dengan halal haram boleh nggak boleh itu MUI yang punya. Ini saya ngeles duluan supaya nggak ketahuan banget begonya ya kan. jadi halal haram boleh nggak boleh bagus nggak bagus itu MUI fatwanya. Bagi saya yang penting asik aja. Yuk hidup banyakin girang banyakin senang. Berapa banyak orang Pak yang nggak kuat pikirannya. Maaf ngopi enggak ngobrol enggak ngerokok enggak pendek akalnya. Berapa banyak orang yang maaf udah istri galak, situasinya parah di rumah ngobrol nggak mau, di rumah tertekan, di kantor juga tertekan, mati Pak.
Dan secara jujur survei membuktikan suami sama istri lebih dulu suami matinya. Pak Ustadz, Iya. ini Pak Dirut Bulog mau nanya nih. Pak siapa? Dirut Bulog. Pak Direktur Utama Bulog. Asik nih. Izin Ustaz. Asik. Kena Assalamualaikum. cas nih. Kali nanya pego. Iya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam abangku. Izin Pak Ustadz, nih kebetulan kita ini kan dari BUMN, teman-teman BUMN juga banyak. Nah biasanya kalau kita di BUMN atau kita di pangan ini, kita banyak berbuat untuk bangsa dan negara. Iya. Mulai dari ketahanan pangan, swasembada pangan, bahkan sampai target yang melebihi capaian pemerintah. Nah pertanyaan saya, masih ada beberapa masyarakat yang mendiskreditkan pemerintah atau menjelek-jelekkan pemerintah. Itu apa hukum Islamnya menurut Pak Ustadz? Prinsipnya kalau menurut saya, ini maafin, menurut keyakinan saya bahwa ikuti apa kata hatimu itu benar. Kalau kita ikutin apa kata orang sampai mati pun kuping kita sampai budek kan gak akan berhenti itu. Biarin dia ngomong terus, ntar juga kecapean berhenti. Kalaupun dia kesel terus diamin aja, nanti juga lama-lama mati sendiri dia. Kira-kira begitu. Sebab taati pemimpin ya, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Nah wa ulil amri ini macam-macam, pas'alu ahla zikri, urusan Bulog, urusan abang, benar. Benar bang? Betul. Abang kerja pagi, sore, siang, malam buat apa? Bukan buat pribadi, benar abang? Untuk negara. Untuk negara, untuk bangsa, untuk tanah air kita, benar abang? Betul. Bahkan kalau saya boleh bilang, saya sebagai ustadz sama abang, lebih dulu abang masuk surga. Amin. Karena abang lebih mentingin orang banyak. Kalau saya hanya ceramah ngomong-ngomong, nggak pernah ngasih. Bahkan saya berharap dikasih beras. Enggak. Siap, nanti saya bekelin Ustaz. Siap abang go. Siap. Jadi kita fair aja. Jangan terlalu diambil hati abangku. Abang Baik. siapa namanya? Rizal Pak. Bang Rijal, makasih Bang Rijal. Nanti kita makan di luar. Ustadz, beliau ini mantan Danjen Kopassus loh Ustadz. Hah? Mantan Enggak. Danjen Kopassus. Oh iya. Enggak. Enggak apa-apa Ustaz. Iya. Kami mantan tentara aja Iya. Ustaz. MC nggak ngomong dari tadi sih. Belum pernah jadi sasaran tembak, belum pernah ya. Ya, Ustaz. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih abangku, Assalamualaikum, Ustaz. komandanku, terima kasih. Lope. Ngomong dong, ah. Ya ngomong dong dari tadi kalau Kopassus. Honornya gue potong jigo. Ya, dah balik lagi sedikit abangku. Saya nyambungin tadi urusan abangku Pak. Kami ucapkan selamat datang dulu nih Ustadz yang ditunggu-tunggu sudah hadir nampaknya. Siap. Alhamdulillah. Ya, pasti saya turun nih, alhamdulillah. Belum? Elah. Yang ini udah datang, yang mana masih? Ada. Belum pernah kan ngeliat Ustadz sepanik ini ya kan? Makanya gue bawa PA aja udah. Sama Ustadz MC-nya juga panik ini. Oh panik ya? Lu belum jelas bayarannya, gue mau. Nggak satu ketika emang kita mesti bocor Pak, ternyata jadi orang tuh capek. Saya bilang sama Mas Eko, kok syuting lagi? Pada saat ditanya apa pesan buat Mas Eko? Syuting lagi yuk kok, capek jadi munafik. Capek, soalnya saya capek kok tangan saya dicium bolak-balik. Padahal habis makan cumi. Artinya satu ketika nih kita seperti orang benar padahal belum tentu benar. Mana yang benar? Yang lagi kita kerjakan ini berusaha untuk benar. Dihajar kanan kiri, dihantam ini itu biasa Pak. Saya juga naik ke panggung ceramah, maaf abangku, apakah saya pernah langsung diterima? Enggak. Banyak kok orang saya pernah ceramah nggak didengerin. Saya angkat doa nggak diaminin. Saya pulang. Ya iyalah masa orang nggak orang nggak suka sama kita paksa gitu suruh demen gitu. Ini najong. Biarin aja udah, kenyataan yang begitu kok. Bahkan jujur Pak, kalau kita direndahkan orang serendah-rendahnya, kita dihinakan orang sehina-hinanya, bisa jadi ini cara Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Termasuk teman-temanku yang masih di bawah, yang masih maaf belum punya pangkat, belum punya jabatan.
Ada seorang atasan yang ngomong seenaknya. Yang penting baik sangka. Kalau pesan bapak saya, buka hati ini lebih lega. Jangan dibikin sempit. Kalau dibikin sempit, orang melotot di sana, kita yang marah, Pak. Tapi kalau hati ini lega, mau buang ludah di sini pun juga bodoh amat. Dan bodoh amat itu kasar. Tapi ujung terakhir daripada kita kesel, diambil hati jadi sakit hati, sambil jalan aja. Bodoh amat. Urusan apa? Benar, Pak. Ya kita udah kerja capek pagi, sore, siang, malam. Yang kita pikirkan bukan pribadi. Perut orang banyak se-Indonesia. Bahkan di luar Indonesia. Bahkan maaf Singapura, Malaysia. Kita sudah membantu ke sana. Bukan meminta loh. Ini yang luar biasa. Makanya swasembada pangan sampai kita raih. Sampai punya penghargaan dari Bapak Presiden. Sampai itu menjadi kado ulang tahun buat bangsa Indonesia. Sampai kementerian ini, Kementerian Pertanian yang luar biasa di bawah pimpinan Bapak Menteri. Ini bukan hal yang mudah. Bagi saya Pak Amran itu orang-orang pilihan dari Allah itu. Maaf nih. Ini kelihatannya rada serius ya. Sebetulnya gue juga gak bego-bego banget kali. Bener, gak segampang itu. Abangku sudah berjuang, enggak semua orang abang begitu duduk diterima duduk di situ. Apalagi duduk bekas orang. Masih panas, masih anget itu kursinya. Kita duduk ini tuh bukan hal yang mudah. Saya sebagai pelawak masuk ke dunia talim nih abangku cerita. Sampai ada satu penceramah bilang, ini tuntunan bukan tontonan. Pelawak ceramah bisa apa? Cuma sekedar tontonan. Didonin saya di situ. Tapi Allah kasih satu ketika. Saya naik, saya bilang, udah malu nih ukuran saya, pulang udah. Karena dihajar, ini tuntunan bukan tontonan. Pelawak diundang, artis diundang, di mana tuntunan? Berasa saya, nggak berani ngomong. Cuman dalam hati saya, nggak enak ini DP udah masuk. Iya. Kalau saya tinggal pergi, saya makan duit haram nih. Saya naik, apa saya bilang abangku? Sedikit jawabannya. Negara itu, agama itu ngajarin kita baik sangka, bukan buruk sangka, Kiai. Agama itu ngajarin kita baik sangka, bukan buruk sangka. Anjing ngikutin Kiai, itu di Quran di Ashabul Kahfi, itu anjing masuk surga. Masa kita kalah sama anjing? Ya iyalah. Anjing masuk surga lewat depan kita megang balok, kita kemplang dong. Ukurannya begitu. Tapi karena kita hidup, maaf sedikit simpel abangku. Sedikit sebetulnya. Saya kembali ke pesan bapak saya. Kita pasti kalau jalan benar tuh ada yang belain. Ada selawat di manaqib saya itu. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah sahna bi fadlillah. Kita hadirkan, minta tolong, ada itu. Maaf Pak, kadang-kadang kita nggak percayaan sama ilmu. Tapi begitu kita bilang ada, takutnya nggak ada. Begitu bilang kita nggak ada, ternyata ada itu. Dan secara jujur kita sering menerima keanehan. Dan justru orang melihat agama itu menjadi sesuatu yang hebat, aneh, itu baru dibanggakan. Enggak, ada orang yang benar-benar ikhlas. Makanya 3, lillah karena Allah. Ini lillah nih, ngeliatin saya lillah nih. Nggak ada yang maksa kan? Semuanya pada ngeliatin saya kan? Iya dong. Iya iyalah, iya kan? Semua ngeliatin saya ya enggak? Bahkan termasuk luar biasa saya hari ini. Semuanya ngeliatin saya. Ini lillah semuanya. Karena Allah nggak ada yang nyuruh. Nggak ada Pak Menteri. Tolong nanti atau Pak Sekjen cerita nanti kalau ada penceramah. Tolong diliatin mukanya. Nggak ada kan. Orang yang lillah tulus tuh hatinya tuh. Ikhlas. Walaupun ada bahasa al-ikhlas fi khawatiril a'zam. Ikhlas masih dalam keraguan yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlasnya para wali. Ikhlasnya kita bukan ikhlas para nabi. Ikhlasnya kita ya kita. Kita ikhlas tapi kita masih gedek. Ikhlasnya kita masih enak. Benar? Ada seorang bawahan yang dimaki-maki sama atasannya. Dia nunduk, dia lillah. Dan hati-hati Pak dengan orang yang diem yang gak berani ngelawan itu. Ngeri dia pulang, dia nangisnya bukan sama istrinya. Nangis sama Tuhannya. Ngeri Pak. Kalau kita sudah berdekatan dengan Allah itu, ada jalur langit namanya itu, bahaya. Bahaya. Jadi kalau hari ini kita masih ada acara syukuran begini, masih aktif, ngobrol dengan, tadi abang punya pertanyaan ke saya juga merasa bisa. Jangan khawatir abang. Nggak usah kita Rasulullah aja juga Abu Jahal nggak demen. Ya benar. Dan secara jujur kita di keluarga ngalamin kok.
Di keluarga kita masing-masing kita ngalamin. Saudara kayak orang lain malah kayak saudara. Ngalamin gak begitu? Iya, gampang saudara kita atur susah, tapi orang lain kita atur gampang. Bahkan saya cakep ceramah kalau di depan istri orang, depan istri sendiri nggak jelas. Boro-boro bayar dengerinnya juga nggak mau. Oh, ibu-ibu mah berani patungan ngundang saya. Lillah karena Allah, lillah karena Allah. Ini orang-orang yang lillah Pak. Jadi apapun dihajar, ceder, tetap lillah. Tujuan kita satu, supaya ada nilai ibadah. Kalau kita dengerin apa kata orang, Pak, maaf kita nggak sanggup, kita nggak kuat, dihajar, jeger kita. Terus kemudian kita doyong, wah, saya akan banyak belajar dari Kopassus. Tampar, ceder, balik. Kan gitu Pak ya, komandan kita kalau kesel, tampar, balik lagi. Tuk, balik lagi. Keempat baru, kelak jatuh. Sekuat-kuat kita bertahan, kita pasti jatuh. Tapi bagaimana untuk tidak jatuh? Kita perlu Tuhan dalam semua urusan kita. Kita perlu doa ada seorang ibu-ibu, bapak-bapak kita, kakek nenek kita. Enggak ada apa-apanya Pak kita. Lillah, yang kedua setelah lillah, wafillah jalan Tuhan. Kalau sudah lillah karena Allah, wafillah di jalannya Allah nih. Mana jalan Allah? Kita bikin acara syukuran, ini jalan Allah nih. Bukan lagi kita hura-hura, panggil penyanyi, roknya pendek-pendek, terus kita muter-muter, goyang, nyawer. Bukan wafillah itu Pak, jalan Tuhan gak seperti itu. Mendingan ngundang saya lah. Iya iyalah. Beda. Hari ini kalaupun saya bukan ustadz beneran, tapi saya punya bapak ustadz, bahkan kakek saya kiai. Saya jadi ustadz karena barokahnya dari orang-orang tua. Bukan karena saya sendiri, saya juga nggak jelas. Oh, disebut ustadz kan punya murid, disebut kiai punya santri. Saya kan baru punya 2. Dari dulu sampai sekarang, Parto sama Eko. Kita nggak tahu. Lillah, wafillah, jalannya Allah ini jalannya Allah nih. Lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah. Bapak melihat saya lillah karena Allah, hatinya juga lillah, nggak ada benci, nggak ada syirik, nggak ada dendam, nggak ada penganggapan yang remeh, nggak ada. Ya udah, saya emang sudah begitu, ceramahnya begitu, yang dengerin juga begitu. Berarti kita semua harus begitu, udah begitu aja, susah-susah amat. Ya ibu begitu, bapak begitu, anak begitu. Berarti keluarga kita emang udah begitu. Begitunya gimana? Ya begitu, nggak tahu saya juga. Nah, lillah karena Allah abangku, wafillah di jalannya Allah. Nanti ketemunya mardotillah, ridhonya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah ridho, kecil Pak urusan. Bahkan ajal mati kita, rezeki kita, kalau Allah besok mau jatuhin kita. Nggak sedikit kok orang hebat dimiskinkan oleh negara. Orang hebat. Tapi bapak saya, kakek kita semuanya, negara nggak bakal berani memiskinkan orang tua kita. Karena udah miskin duluan. Bener? Pola hidup sederhana itu bukan sekarang, dari zaman dulu. Oh, saya bilang tadi, pagi makan sayur bening, siang makan sayur bening. Orang tua ngedidik kita hidup. Sehat kita sehat, jadi orang ini orang-orang hebat. Makan sayur bening, oyong bening, timun bening, bayam bening. Sampai saking beningnya ditaruhin ikan cupang hidup Pak. Jadi akhirnya gak makan sayur, nonton cupang. Lillah karena Allah, wafillah di jalannya Allah. Terakhir nanti ketemunya mardotillah, yang diridhoi Allah. Mas Agus? Apa begini apa? Sudah Pak Ustadz, boleh berdoa Pak Ustadz. Kenapa? Boleh dipimpin doa Pak Ustadz. Boleh pimpin doa. Dari tadi dong. Di sini saya pimpin doanya, di sini nggak apa-apa. Supaya lebih enak. Di sini boleh? Supaya oke, cek Oke. Mari sama-sama kita berdoa. Saya tidak tahu ceramah saya kemana larinya. Dan juga apa tujuannya. Kalau dianggap, ceramah nggak ada isinya. Wow, Pak Menteri. Pak Menteri di mana? Pak Menteri di mana? Wow, aku lope sama kamu. Di mana Bapak? Di mana Bapak? Di mana Bapak? Pak? Aduh. Pak. Kapan Bapak naik? Saya udah capek. Bapak dari jauh ngeliatin ya Pak? Bapak seneng lihat penceramah berbusa gitu Pak?
Terima kasih Pak Menteri. Pak Amran terima kasih. Satu kehormatan yang luar biasa dan kebanggaan buat saya. Saya bisa sama-sama dengan Bapak. Tepuk tangan buat pemimpin kita yang luar biasa. Menteri yang terbaik. Dari 2014, 2019 sampai 2023 sampai 2024 dan 2004 sampai sekarang. Salam lope buat Pak Menteriku. Waduh, saya nggak nyangka beliau jadi jamaah nonton di belakang. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Saudaraku, seniorku, guruku, Pak Menteri Pertanian yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman. Kalau nggak salah ya Pak, maaf saya nggak lihat Pak. Bapak di sana jadi saya stres ngeliat Bapak. Kenapa sih nggak dari tadi Bapak? Udah berapa penceramah yang Bapak gituin Pak? Saya lihat di video-video Bapak, wah banyak hal yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Termasuk Bapak dengan Ibu, itu sama Pak. Sampai saya sepintas saya cerita, saya juga begini karena ibu saya. Ibu saya orang yang tulus, ikhlas. Bahkan kalau berdoa dia selalu bilang khususon. Saya lihat video Bapak, cerita tentang perjalanan Bapak. Saya terharu Pak. Hampir sama, umur pun hampir sama 68 Pak. Tapi nggak apa-apa kita beda pendapat Pak ya. Asal jangan beda pendapatan ya Pak ya. Bapak luar biasa Masya Allah. Saya maaf sampai selalu berdoa dalam, ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang hebat. Jujur hari ini saya ngerasain 2 kementerian yang pernah ngundang saya. Biasanya cuma ibu-ibu pengajian yang biasa-biasa. Hari ini sama halal bihalal kemarin saya Kementerian Kelautan Pak. Itu pun Pak Waminnya nggak sempat hadir. Nah hari ini saya di kementerian baru 2 kali ini. 2 kali ini nih. Kementerian Pertanian baru sekali Bapak ngundang saya. Baru sekali Pak. Dan secara jujur nggak akan dosa kalau Bapak undang saya berkali-kali. Dan saya perlu saya tekankan Pak, kalau undangan sekali nggak cukup untuk kebutuhan keluarga saya. Salam lope buat Bapak dan juga teman-teman pegawai kementerian. Kita doa? Udah nggak usah doa lagi? Gimana sih? Doa Ustadz. Doa ya? Yeah. Oke Ibu MC makasih. Yuk sama-sama kita berdoa. Bahwa apapun yang kita punya hari ini. Bagusnya Indonesia kita, bangsa kita, negara kita yang kita cintai ini. Dan pekerjaan kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan masuk dalam kategori lillah wa fillah. Sehingga kita ketemu mardotillah. Kalau Allah sudah ridho, surga jaminannya. Yuk bareng-bareng kita berdoa. Liridhoillahi ta'ala. Atas dengan ridho Tuhan. Wa bisyafaati Rasulillah. Dan dengan syafaatnya Rasulullah. Wa bikaromati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani waliyallah. Wa biqabuli doa abina wa ummina. Kabulkan doa ibu bapak kami ya Allah. Wali ustazina, guru-guru kami. Wa ilaman ajazani wa syekhi masyekhihi. Dan guru-guru kita, orang-orang yang ngasih pengetahuan. Yang memberikan ilmu buat kita. Wa ila arwahi jami ahlil kubur. Dan seluruh arwah jami ahlil kubur. Para leluhur kita, pejuang-pejuang kita. Patut kita syukuri, kita tinggal menikmati indahnya saja daripada perjuangan leluhur kita. Yang berjuang mati-matian. Untuk bangsa, agama dan juga negara. Wa ila arwahi jami ahlil kubur. Dan seluruh arwah ahli kubur siapapun dia. Di darat, di laut, fil barri wal bahri. Wa khususan abina, sebut bapak kita. Wa ummina, kita sebut ibu kita. Ibunya ibu kita. Wali ustadzina, guru-guru kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang mendoakan ibu bapaknya, nanti dia bakal didoakan sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirim Fatihah buat ibu bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal sering kirim Fatihah buat dia. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Pengen punya anak rajin sholat, ibunya mesti sholat. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya masyarakat, pengen punya pegawai, pengen punya karyawan yang baik, pimpinannya mesti baik. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh.
وبعلومهم وببركاتهم وبشفاعتهم وبكراماتهم وبدعائهم. Buat orang-orang tua kita, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya dan baguskan kubur-kuburnya. Wa bihaqqi umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Astaghfirullahalazim lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadil hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, baguskanlah negeri kami ya Allah. Baguskanlah Indonesia kami ya Allah. Baguskanlah para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Baguskanlah pekerjaan kami. Baguskanlah dunia kami ya Allah. Karena ini dunia tempat kami hidup ya Allah. Baguskanlah ibadah kami. Baguskanlah akhirat kami karena di sana tempat kami kembali. Berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan ketabahan kepada saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah. Dan berikan kami kesempatan untuk selalu hadir menolongnya dalam setiap kesempatan, waktu, dan juga kebutuhan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau sebaik-sebaik tempat minta tolong. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, warhamna fa innaka khairur rahimin. Wahfazna fa innaka khairal hafizin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma hasil maqasidana ya Allah binuril hidayatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan Bapak Menteri kami ya Allah. Berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan kemudahan dalam semua urusannya, urusan pekerjaannya, urusan tugas-tugasnya ya Allah. Sehat sangat penting buat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bekerja sama dan sama-sama kerja untuk bangsa, agama, dan juga negeri kami ya Allah. Selalu baldatun tayyibatun warabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Begitu indah negeri yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya fattahu ya mujibu ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you, very much thank you. Alhamdulillah, saya bersyukur. Pak Menteri mohon maaf, saya kena prank Pak. Tadi saya nggak nyangka Pak itu, Masya Allah. Bapak baru apa udah lama Pak? Luar biasa, memang betul Bapak luar biasa. Suka yang kondisional. Sehat terus, sehat terus. Terima kasih abangku, terima kasih saudaraku, terima kasih teman-teman. Cek. Terima kasih buat teman-teman pegawai kementerian, para dirut, terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keikhlasan buat kita semua. Kalau sikap tingkah laku saya, ceramah saya kurang berkenan, ikhlasin aja. Ya, karena jangan diambil hati, buang masa lalu, kita lihat masa depan.
Semangat tetap buat Pak Menteri, luar biasa. Sehat panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Akri Patrio atas tausiah dan doa yang telah disampaikan. Semoga setiap nasihat yang kita dengarkan menjadi pengingat bagi kita dan setiap doa yang telah kita panjatkan menjadi ikhtiar spiritual untuk kebaikan bangsa dan negara.